Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa baru SMPN 4 Ponorogo yang dimuliakan Allah. Mari yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas rahmatnya pada hari ini kita bisa bertemu dengan Pak Badri. Ya. Perkenalan dulu ya, nama saya Pak Badri, ini guru PAI SMPN 4 Ponorogo ya. Anak-anak jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya dengan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Bahkan ditambah 2 lagi, yaitu mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Ya. Baik anak-anak, hari ini Pak Badri akan menyampaikan materi yaitu tentang karakter berbangsa dan bernegara. Kita lihat di slide share ya. Jadi Pak Badri mau nge-share ya. Ini ya. Jadi saya ulangi lagi, judulnya materinya adalah penanaman karakter berbangsa dan bernegara. Ya. Anak-anak, karakter itu adalah budi pekerti ya, budi pekerti plus ya. Jadi artinya itu tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga sikap dan keterampilan atau tindakan atau perilaku ya. Jadi perilaku kalian yang harus kalian miliki ini adalah yang pertama, untuk membentuk karakter yang bagus ini adalah religius ya. Jadi religius itu adalah patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Kalian kalau beragama Islam ya harus rajin sholat, rajin puasa ya, harus tertib sholatnya terutama ya. Jadi sholat itu utama ya, karena amalan yang paling utama itu sholat. Kalau sholatnya baik nanti amalan yang lain ikut baik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jujur ya anak-anak ya. Menjadi orang jujur ini adalah orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya. Jadi antara perilaku dan perkataan itu sama, itu namanya jujur. Kemudian yang ketiga ini adalah toleransi ya. Jadi kalian harus bisa menghargai perbedaan agama ya, suku, etnis, pendapat, sikap, dan orang lain yang berbeda dengan kalian ya. Jadi ini namanya toleransi ya. Di masa sekarang ini kadang-kadang kurang toleransi sehingga menyalahkan orang lain ya. Kalian harus bisa menghindarinya ya. Jadi kita harus toleransi kepada orang lain. Kalau dalam bahasa Jawanya toleransi adalah tepos liro ya, tepos liro. Ini adalah nilai karakter yang ketiga. Kemudian yang keempat anak-anak, nilai karakter yang keempat adalah disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturannya. Jadi disiplin, kalau waktu ya on time. Kalau misalnya kalian disuruh datang jam 7 ya harus jam 7 datang ya. Ini namanya disiplin. Termasuk disiplin dalam melaksanakan peraturan sekolah ya. Jadi kalau kalian sudah tertib melakukan misalnya jam belajar ya, misalnya MPLS ini jam 7.30 ya, Anda 15 menit sebelumnya sudah harus siap. Itu namanya disiplin ya. Kemudian yang kelima, perilaku karakter yang kelima adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru yang dimiliki ya. Jadi kreatif ya. Jadi ya punya kreasi baru, punya hal-hal yang baru. Misalnya kreatif membuat apa ya, misalnya membuat, kalau kalian pelajar ya kreatif
dalam membaca ya, tidak hanya membaca WA saja, tapi bukunya juga dibaca ya, pelajarannya dibaca, itu juga kreatif ya. Ini yang karakter yang kelima ya. Kemudian yang keenam adalah mandiri. Mandiri adalah tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas ya. Kalian sebagai pelajar harus bisa mandiri ya. Kalau mengerjakan ulangan ya jangan nyontoh orang lain ya, harus bisa berdiri di atas kaki sendiri ya. Jadi harus membaca sendiri dan nulis sendiri ya, ini termasuk mandiri ya. Nah itu nanti juga akan membawa ke kalian kalau sudah dewasa nanti akan bisa mandiri ya. Kemudian yang ketujuh, nilai karakter yang ketujuh adalah bersahabat atau komunikatif ya. Ini maksudnya adalah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain ya. Jadi ini kalau ada teman yang berhasil itu ikut senang ya. Jangan sampai ada teman yang berhasil malah kita menjadi iri. Ingat anak-anak iri itu akan memakan kebaikan ya, sebagaimana api yang memakan kayu bakar ya. Jadi iya kawal hasad fa inal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu narul hatab. Janganlah kamu bersifat iri karena ini itu akan memakan kebaikan bagaimana api yang memakan kayu bakar ini. Ini adalah iri ya, jangan sampai kalian bersifat iri ya. Kemudian yang ke-8 adalah gemar membaca ya. Jadi kalian harus menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebaikan pada diri kalian ya. Jadi kalian harus selalu membaca ya. Jadi kalau di Islam itu ayat yang pertama akan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan ya. Artinya apa? Kita harus membaca. Jadi buku ya. Jadi kalian kalau anak sekolah itu harus punya semboyan ya. Semboyannya apa? Time is reading misalnya. Sabtu adalah membaca ya. Waktu adalah untuk membaca. Kalau di pedagang akan ada kata-kata time is money ya. Waktu adalah uang. Tapi kalau kalian ya waktu adalah pelajaran. Waktu adalah belajar misalnya ya. Time is study, time is reading. Nah, itu punya moto seperti itu bagus ya. Kemudian yang ke-9, karakter yang ke-9 kalian harus peduli lingkungan ya. Jadi kalian harus bisa mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alamnya. Kalian misalnya menanam pohon, menanam bunga di sekitar rumah, membersihkan halaman. Kalau ada sesuatu yang tidak baik ya diperbaiki ya, ini termasuk peduli lingkungan ya. Masuk membuang sampah pada tempatnya itu peduli lingkungan anak ya. Ini akan kita coba nanti kalau kalian sudah masuk di sekolah nih ya, harus bisa menjaga kebersihan lingkungan ya. Kalau kalian di rumah ya membersihkan tempat tidurnya sendiri, juga membersihkan kamarnya sendiri, ya menyapu, membersihkan piringnya sendiri, itu termasuk peduli lingkungan juga nih. Kemudian yang ke-10 adalah peduli sosial. Jadi memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi kepedulian ini bisa dalam bentuk uang, barang maupun tenaga ya. Kalau kalian belum mempunyai penghasilan ya tenaga kalian misalnya ikut kerja bakti, ikut kerja bakti di lingkungannya itu juga peduli sosial. Ini. Termasuk dalam latihan adalah memberikan bantuan kepada orang lain misalnya membagikan zakat, fitrah, membagikan daging kurban di lingkungannya. Ini mendekati kurban ini kalau ada yang berkurban di lingkungannya kalian ikut membantu sehingga ikut membantu menyalurkan daging kurban ini juga bagus ya. Kemudian yang ke-11 adalah tanggung jawab anak-anak ya. Jadi tanggung jawab itu adalah masalah tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap sendiri, masyarakat dan lingkungannya, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi tanggung jawab itu kalau ada kalian diberikan
amanat itu tanggung jawab. Misalnya disuruh ibunya untuk membelikan sesuatu di toko, itu ya dibelikan, namanya tanggung jawab ya. Dikasih PR oleh Bapak Ibu guru, tanggung jawab ya dikerjakan on time, tepat pada waktunya. Ini tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, ini karena waktu terbatas anak ya, untuk materi dari Pak Badri saya cukup sekian, terima kasih. Sekarang silakan kerjakan lembar kerja yang di Google Classroom ya, dibaca dan ditulis di Google Classroom ya. Nanti akan dievaluasi dan dinilai oleh Pak Badri. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.